Muter sana. Bagian motor. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar kuat deh tenaganya. Wow. Walaupun belum sarapan juga. Ayo Pak Dadang. Pak Dadang. Itu aja. Baru bagus. Tokohnya di luar masih. Ali. Yang di pintu Ali nih. Ali. Apa? Yang kami hormati Ketua Umum Forkomas Bapak Ketua DKM Masjid Al-Qauliyah Bapak Hedi Hana, Ketua RW 1 Kelurahan Makassari Bapak Sudardi, yang kami bersyukur kita atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita akan asuri Forkomas. Semoga berhubungan kita pada hari ini membawa manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hari ini dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. Dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa hal. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuki acara Al-Quran yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم الذي خلقكم
Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua DKM Masjid Al-Qaryah kepada Bapak Hedi Ana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahid wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. ونصلي وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Eko Sulaiman, terus seluruh jajaran pengurus Forkomas Semarang-Sari, pada sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang telah mengamalkan ilmunya. Dan semoga kita istiqamah mengikuti mereka di jalan yang lurus sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan kematian yang husnul khatimah. Yang pertama, Allah yang telah Allah undang pagi ini ke masjid kami, Masjid Al-Khair, dan jemaah Masjid Al-Khair dari rumah pusat ini. Wabil khusus pada teman-teman DKM yang telah bahu-membahu hingga terselenggaranya acara Sabtu pagi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tempat dan sajian yang kami hidangkan kurang berkenan, karena kita ketempatan setahun 2 kali, dan kebetulan juga kita sudah sampai di mana Rajab adalah bulan Allah. 1 bulan lagi, 1 bulan 20-an kita akan menyambut Ramadan. Alhamdulillah rabbikum fa'alhamdu rabbikum wa la takunna minal mujrimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semangat, kalau pagi harus semangat, karena udah ada apaan di depan, harus semangat. Minimalnya juga segar ya. Coba semangat, ucapan salam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kemampuan saya kalau juga sebelum saya hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat. Khusus Sayyidul Bait yang tadi ada sambutan yang luar biasa, ada Pak Hedi mengganti
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرت الذاكرون وغفل عنك الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. أما بعد فحضرة المحترمين para asatidzah, para alim ulama, tuan-tuan guru sekalian yang sama-sama kita hormati, kita cintai, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita semuanya selalu dalam keadaan sehat afiat. Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua Korpomas Kelurahan Malakasari yaitu Al-Ustaz Haji Eman Sulaiman beserta seluruh pengurus Korpomas dan juga Ketua DKM Masjid Al-Khairiyah yaitu Al-Ustaz Haji Endi Anam serta para pengurus DKM Al-Khairiyah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan zahir dan batin, pertolongan untuk selalu berjalan di jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab daripada syiar-syiar kebaikan di seluruh di alam dunia ini, di lingkungan kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang patut kita lakukan sebagai seorang hamba selain kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan, di jalan ketaatan, di jalan ibadah, di jalan yang di situ ada keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah nikmat agung yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat ini kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumahnya Allah, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang mulia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allah yang memilih kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menempatkan kita semuanya. La haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatihi wa la quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Tidak ada daya kita untuk menghindar, menjauhi daripada perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang pengen, bukan kita yang berkehendak terhadap apa yang kita inginkan, tetapi semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dan kita yang dipilih oleh Allah untuk berada di tengah-tengah majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Sungguh beruntung kita ketika kita dipilih oleh Allah, dan itulah nikmat yang sering kita lupakan. Kita sering melihat nikmat itu adalah nikmat hissiyah saja, nikmat yang kelihatan, nikmat yang material, yang tampak bagi kita. Dapat duit segepok baru kita katakan itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kemudian naik jabatan, kita anggap itu nikmat dari Allah saja. Itu yang kita anggap nikmat.
Padahal banyak nikmat-nikmat selain hissiyah yang kelihatan, yang tampak, ada juga nikmat maknawiyah. Nikmat yang kita sering lupakan bahwa sesungguhnya itu adalah hakikat nikmat dari Allah. Sehat badan kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan dalam jiwa kita, digerakkan lisan kita untuk mudah berzikir kepada Allah, digerakkan badan kita untuk kita mudah hadir di tempat-tempat kebaikan yang di situ ada keridhaan Allah, ditempatkan kita seperti saat ini. Itu adalah sesungguhnya nikmat agung, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, karena hakikatnya itu adalah nikmat yang melebihi daripada nikmat-nikmat hissiyah itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita datang dan membawa niat-niat yang banyak dari rumah kita, dari tempat kita, dari kediaman kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita, yang sholat subuh berjamaah dia datang di kegelapan malam, yang mudah-mudahan nanti di akhirat dia mendapatkan cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dia masuk ke dalam masjid, dia i'tikaf, dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia kemudian juga melaksanakan sholat sunnah qabliyah, dia kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa kepada Allah, melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah, dan langsung dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Sungguh satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu besoknya kita masih bisa nggak kayak gini. Siapa yang bisa menjamin kemudian? Jangankan Sabtu depan, esok saja kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita. Jangankan esok, beberapa jam ke depan, beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan, kita nggak tahu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalaupun terjadi seperti yang kita dapatkan saat ini, tentu saja berbeda kondisi dan keadaannya. Bisa jadi kemudian kita sholat subuh tapi nggak pakai qabliyah lagi karena datangnya telat. Bisa jadi kemudian Allah tidurkan kita sehingga kemudian nggak bisa berjamaah di masjid. Bisa jadi kemudian wa'iyadzubillah kita justru malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung ketika kita ditempatkan oleh Allah di tempat kebaikan, di acara yang penuh dengan keberkahan ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, beliau menuliskan dalam syair beliau yang ditulis dalam diwan Al-Imam Syafi'i, dikatakan tazuru 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-layl hal ta'ishu ila al-fajr. Tazuru 'anid dunya, engkau pergi meninggalkan dunia, berakhirnya kehidupanmu di atas muka bumi ini. Wa anta la tadri, engkau tidak mengetahui bagaimana apa yang menjadi ending dalam kehidupan kita, akhir kehidupan kita nggak akan tahu. Idza janna 'alaika al-lail, ketika malam datang, kegelapan malam menyelimuti diri kita, ketika kegelapan malam datang kepada kita, hal ta'ishu ila al-fajr, apakah engkau masih hidup esok hari ketika fajar menyingsing? Kam min sahihin fa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sehat, seger bugar, kemudian tiba-tiba diumumin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal tanpa sakit lagi. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sakit, bahkan divonis oleh dokter bahwasanya dia tidak akan lama lagi, akan berakhir sekian hari, akan berakhir sekian bulan, sekian tahun, tapi kemudian dia hidup dalam keadaan seger bugar. Bahkan yang ngejagain yang sakit malah meninggal duluan. Itu terjadi. Siapa bisa menjamin? Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan aqfalu fil ghaibi sajju wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang di pagi hari, di sore hari mereka ketawa ketiwi, mereka dalam keadaan senang-senang, padahal kain kapan mereka di alam ghaib sedang dirajut dan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui hal tersebut. Maka kemudian inilah
kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi salah satu niat kita datang ke sini di thalibil ilm, untuk kita menuntut ilmu, kita mendengarkan kalam para ulama, untuk kita mendengarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang luar biasa kalau kita mengajak kepada para ulama dalam pencarian ilmu di tengah kehidupan mereka. Ada satu ulama besar bernama Abdul Fattah Al-Ghudda, Syekh Abdul Fattah Al-Ghudda, seorang ulama besar dari Syria. Beliau menulis satu kitab yang bernama Safahat min Sabrul Ulama, lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama dalam mencari ilmu. Kita lihat bagaimana sahabat yang mulia Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berjalan masirata syahrin ila Abdullah bin Unais bisam'i hadithin wahidin, berjalan selama 1 bulan lamanya dari kota Madinah menuju kota Syam untuk menemui Sayyidina Abdullah bin Unais untuk mendengarkan satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan 1 bulan untuk satu hadis. Kita membaca lagi Imam Tabi'in, yaitu Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Yang benar Musayyib, beliau tidak suka dikatakan Musayyab, walaupun masyhurnya orang sering menyebutnya Sa'id bin Musayyib, tapi beliau lebih tepat membaca Musayyib sebagaimana bacaannya ahli Madinah. Kalau Musayyab itu disebutnya orang-orang Baghdad menyebutnya Musayyab, yang tepat adalah Musayyib. Sa'id bin Musayyib, beliau siang dan malam berjalan untuk mendapatkan satu hadis. Imam Tabi'in. Begitu pula ketika kita membaca Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, 7 tahun lamanya berjalan kaki dari mulai umur 14 tahun mengelilingi dunia Islam, dari mulai Kufah ke Basrah, ke Syam, kemudian ke Damaskus sampai ke negeri Mesir, berjalan kaki untuk mendapatkan ilmu. Kita membaca lagi bagaimana seorang ulama besar Al-Hafidh Ibnu Mandah, di mana beliau 45 tahun berkeliling dari timur ke barat untuk mendapatkan ilmu, mendengar dari para ulama, sehingga tercatat guru beliau 1.700 orang banyaknya. Ibu-ibu, gurunya ada banyak berapa? Guru kita ada berapa, Pak? Ini 1.700 guru yang dia belajar padanya. Begitu pula kalau kita membaca bagaimana sampai kemudian pengorbanan dilakukan oleh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, seorang yang mengumpulkan hadis, ulama besar, di mana beliau sampai kencing darah karena begitu hebatnya dalam pencarian ilmu. 2 kali beliau mengalami hal tersebut pada saat berada di Mekah dan juga pada saat berada di Baghdad, di mana beliau berjalan kaki tanpa alas kaki. Beliau mengatakan, hanya sekali aku naik kendaraan dalam pencarian ilmu, bertahun-tahun sampai harus kencing darah demi untuk ilmu. Kemudian beliau memanggul daripada kitab-kitab beliau yang begitu banyak, dibawa ke sana kemari demi mempertahankan agama, menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih satu kelurahan, apa kecamatan ini? Kelurahan masih. Kita dengar ada informasi, ada pengajian, kita masih dengar bahwasanya ada majelis ilmu, tapi kok berat rasanya. Maka sungguh beruntung ketika kita hadir di sini. Mudah-mudahan bertambah semangat kita dalam menuntut ilmu, mencari hakikat agama kita, sehingga kemudian kita sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita nikmati Maidatur Rahman ini, hidangan Allah ini, hidangan Rabbaniyah ini kepada kita yang Allah sajikan kepada kita, Allah bentangkan kepada kita saat ini. Nikmati setiap detik ketaatan kita, nikmati setiap detik kita bersama Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, sebelum nanti kita dicabut kenikmatan
dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ini semuanya. Hadirkan rasa syukur dan rasa senang yang mendalam dalam jiwa kita. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jangan Engkau cabut kenikmatan seperti ini lagi. Kumpulkan kami semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, agar Engkau kumpulkan kami nanti di akhirat dalam surga-Mu ya Allah, bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, semuanya kita bersama Rasulullah memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau hawa nafsu mah, kalau kebodohan kita, kalau kita bicara tentang syahwat kita, wah yang gini mah enaknya kelonjoran gawe, kata orang Bekasi. Kemarin habis kerjaan seharian, kita saat ini sedang libur hari Sabtu, Masya Allah enaknya nak tidur di rumah. Tapi alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mujahadatuka ala tarki ma tuhibbuhu li ajli ma yuhibbuhu Allah thaqilatun ala qalbik walakinnaha athqalu fi mizanika yaumal qiyamah. Mujahadah, kesungguh-sungguhan kita, tekad kita yang begitu kuat, dengan kita meninggalkan apa yang kita suka, apa yang kita pengenin, apa yang kita demen, kita tinggalin itu semuanya. Demi apa? Di ajli ma yuhibbuhu Allah, demi untuk kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatun ala qalbik, itu berat di hati kita. Berat. Kalau bukan iman yang membawa kita, kita udah tiduran aja di rumah. Kalau bukan iman yang membawa kita, kita mah enaknya ngeteh, kumpul sama keluarga di rumah. Tapi kita nggak melakukan itu. Di ajli ma yuhibbu Allah, kita mencari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatun ala qalbi, berat di hati kita. Walakinnaha athqalu fi mizanika yaumal qiyamah. Tetapi hal itulah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di alam dunia, di mana dikatakan oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau mengatakan innal bid'atal akhirah kasida fi yaumika hada. Sesungguhnya barang-barang dagangan akhirat itu enggak laku di harimu saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini adalah kita lagi ngumpulin barang-barang akhirat yang kemudian enggak ada nilainya. Mungkin kalau kita udah buka warung, udah ada yang beli di warung kita. Mungkin kalau kita ngegojek, kita bisa pulang pergi berapa duit udah kita dapetin dari subuh tadi. Mungkin kalau kita melakukan transaksi, mungkin kita udah dapat keuntungan. Tapi saat ini kita berada di rumahnya Allah, mencari ridhonya Allah, tatapannya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun mungkin secara zahir kita nggak dapat apa-apa, keuntungan apa-apa, paling cuma air putih, gorengan, lontong. Alhamdulillah. Kita mungkin nggak ada apa-apa. Inna bid'atal akhirah kasidah, nggak laku saat ini. Tapi kata beliau, fajtahid, berusahalah sungguh-sungguh, berusahalah sekuat tenaga, hatta tajma'u bid'atal akhirah fi waqtin kasar, sampai kau mampu mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang-barang akhirat yang nggak laku itu. Fi yaumil kasar, di hari di mana resesi saat ini, di hari yang dimana hari ini nggak laku, kumpulin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Fa innahu yajibu yaumun tasiru hadhihi al-bid'atu fihi azizatan ay ghaliyatan. Karena akan datang satu hari, satu waktu di mana barang-barang akhirat yang saat ini nggak laku, kita saat ini kita dapatkan, kita lakukan, nggak laku, nggak ada nilainya, merugi. Tetapi pada saat itu nanti barang-barang akhirat akan begitu bernilai, begitu mahalnya, yang kemudian kita menyesal ketika kita tidak mengumpulkan hal itu. Fastakthir minha, perbanyaklah kita ngumpulin barang-barang akhirat yang saat ini nggak laku. Fi yaumil kasar li yaumil izz, di hari yang nggak laku menuju hari yang dimana di situ begitu lakunya barang-barang akhirat.
fa innaka la taqdiru ala talabiha fi dzalikal yaum, karena sungguh pada hari itu engkau ketika mencari barang-barang akhirat udah gak bisa lagi melakukan. Kalau kita udah meninggal dunia baru kita ngerasain apa yang kita lakukan saat ini begitu bernilainya. Kita berjalan menuju keridhaannya Allah dari rumah kita. Kita relakan keinginan hawa nafsu kita, fisik kita untuk istirahat, tapi kita cari ridhonya Allah. Kita lihat iktikaf di sini, kita lihat ngaji, kita lihat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat zikir, kita lihat kebaikan-kebaikan. Nanti baru kita rasain manfaatnya. Dan ketika kita sudah di alam kubur, baru kita merasakan bahwa itulah cahaya-cahaya, makanan-makanan, barang-barang yang diperlukan untuk diri kita pada saat itu. Mau balik lagi, udah gak diizinin sama Pak Eman. Udah meninggal, mau hadir lagi, ngaji di sini, ketemu lagi sama kita, gak akan diizinin. Pada kabur semuanya. Mau kemudian kita salat 2 rakaat saja, atau kita bersedekah 5.000 perak saja, ataupun kita sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun sekedar kita bersalawat sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sekedar mengucapkan itu, kita minta izin fala yudanalah, tak izinin lagi. Fayabqa fi hasratin wa nadamah, yang ada adalah penyesalan di atas penyesalan. Maka sungguh inilah kesempatan kita. Apalagi saat ini kita berada di bulan yang mulia. Tadi sudah disampaikan oleh ketua DKM kita. Kita berada di bulan Rajab, salatatun mutawaliyat, salasatun sabtun wa wahidun fardun, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa wahidun fardun, 1 yang sendirian, yaitu bulan Rajab. Inilah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Sayyidina Ibnu Qatadah ketika berbicara tentang ayat mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang bulan-bulan haram dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan, di mana itu adalah ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah menggarisbawahi dalam firman-Nya, fala tadhimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Bukan berarti di luar bulan haram kita boleh melakukan kezaliman, tidak. Tetapi kemudian kata Sayyidina Ibnu Qatadah, inna zulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wisra mimma siwahunna. Melakukan kezaliman, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan apapun yang melanggar daripada syariatnya Allah, daripada perintahnya Allah, itu dosanya lebih besar dibandingkan ketika kita melakukan di luar bulan haram. Inilah kemuliaan bulan ini. Tetapi sebaliknya, kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau Ma'alim Tanzil fi Tafsir Al-Quran, beliau mengatakan dalam ayat ini juga beliau menyebutkan wal amalus salih, sedangkan amal saleh a'zamu ajran fi ashhuril hurum. Ganjarannya juga ketika kita melakukan amal soleh di bulan-bulan haram, di saat ini di bulan Rajab salah satunya, maka ganjarannya lebih besar dibandingkan ketika kita melakukan di luar bulan haram. Kita membaca misalnya dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan juga innallaha istafa safaya min khalqi. Sesungguhnya Allah memilih pilihan-pilihan daripada makhluknya. Istafa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula. Allah memilih dari para malaikat rasul-rasul pilihannya, malaikat-malaikat pilihan, malaikat-malaikat utama. Begitu pula dari kalangan manusia Allah memilih manusia-manusia utama yang menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia terbaik. Wastafa minasyuhuri
Maka kemudian diriwayatkan Sayyidina Ibnu Qatadah dia mengatakan fa'azimu ma'azzamallah. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Allah mengagungkan bulan ini. Maka kemudian kita mengagungkan bulan Rajab, kita mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Fa inna ma tu'azzimul umur bima 'azzamallahu biha. Sesungguhnya hal yang utama, hal yang mulia, hal yang agung itu adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ada banyak orang yang diagungkan manusia, diagung-agungkan oleh orang. Betapa banyak orang-orang dimuliakan oleh manusia, tetapi dia tidak punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi manusia, menjadi orang-orang yang dihormati, dicintai, dianggap baik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala orang itu zon, enggak ada nilainya. Wa'iyadzubillah. Kita jangan tertipu. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan pengagungan makhluk, pengagungan manusia kepada kita. Orang-orang memuliakan kita, orang-orang mengagungkan kita, orang-orang menghormati kita. Tetapi apakah kita mendapatkan kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus selalu kita pertanyakan pada diri kita. Jangan-jangan kita nggak dapat apa-apa, nggak ada pandangan apa-apa di sisi Allah ketika kita kemudian jauh dari Allah. Maka bulan ini mengajak kita untuk waktunya kita rujuk kembali kepada Allah sebelum nanti kita kembali ke alam kubur. Waktunya kita rujuk kembali kepada Allah sebelum roh kita kembali kepada Allah. Kembalikan jiwa-jiwa kita kepada Allah sebelum waktunya nanti kembali kepada Allah. Bulan Rajab mengingatkan kita bahwasanya ini adalah bulan mulia. Saatnya kita rujuk kembali kepada Allah. Dari enggak kenal Allah menuju kenal kepada Allah. Dari jauh dari Allah menuju kepada taat kepada Allah. Dari kemudian kita berbuat maksiat menuju kepada ketaatan. Dari jauh mendekat kepada Allah. Inilah saatnya kita. Kita dari kecil sudah disibukkan dengan main-main dengan teman-teman kita. Di masa remaja kita sibuk untuk kemudian kita main-main juga dengan teman-teman kita, ataupun sibuk belajar. Lulus kuliah, lulus belajar, kita sibuk mencari kerja. Dapat kerjaan, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kemudian berumah tangga, kita sibuk dengan diri kita dan anak-anak kita. Udah jadi nenek-nenek, udah jadi kakek-kakek, disibukin juga sama cucunya. Betul. Betul. Kapan kita buat Allah? Kapan kita buat akhirat kita? Kapan buat persiapan alam kubur kita? Inilah yang harus menjadi pertanyaan kita. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah kita untuk menuju kepada kebaikan, ketaatan, ibadah, guna kita mendapatkan pandangan yang Allah, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan kita bawa. Ini yang akan kita bawa. Kalau nggak percaya itu cobain. Kita bacain Fatihah, kita bacain tahlil, kita bacain Yasin, baru terasa bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itulah yang kemudian bisa menyelamatkan kita. Wa man dakhala al-qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam alam kubur tanpa membawa bekal, maka seperti orang yang sedang berenang di tengah lautan tanpa menggunakan sampan, tanpa menggunakan perahu. Keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwasanya mayit di alam kuburnya itu kal ghariqil mukhawwas bi fathil waw, seperti orang yang tenggelam, yang memohon pertolongan, yang tadiru da'watan, yang nunggu doa, dan tadiru da'watan allati lahtathu min ibnihi wa akhihi wa ibnihi wa sadiqihi, yang benar menunggu doa-doa yang dipanjatkan dari saudaranya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari teman-temannya. Fa idza
tatrukan habba ilaihi minad dunya fama siwa. Kalau udah didoain, itu mereka merasakan bahwa itulah yang lebih berharga daripada dunia dan seisi. Kita kalau udah di akhirat, kalau udah di alam kubur, gak ada nilainya dari rupiah, dolar, real, yen, dan lain sebagainya. Udah gak ada nilainya lagi. Tapi apa yang kita lakukan? Zikir kita, salawat kita, bacaan Al-Quran kita, pendekatan diri kita kepada Allah, itulah yang akan memberikan cahaya kita pada alam kubur. Wa innal hadaya al-ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiahnya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Kalau kemudian anak-anak kita, diri kita kagak pernah ngaji, maka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengira bahwasanya bakti kepada orang tua, pembelaan kepada orang tua, pertolongan kepada orang tua disangkanya berhenti pada saat orang tuanya ataupun siapapun yang dicintainya telah meninggal dunia disangka telah berhenti. Padahal kita masih bisa membela orang tua kita, masih bisa menolong orang tua kita, masih bisa membahagiakan orang tua kita, masih bisa kemudian berbakti kepada orang tua kita. Dan siapapun yang kita cintai, apakah guru-guru kita, apakah teman-teman kita, apakah kerabat kita, siapapun itu, dengan doa dan istighfar dan kebahagiaan dan kebaikan yang kita hadiahkan kepada mereka. Inilah mereka harapkan. Nggak bisa kalau kemudian dia kagak ngaji itu artinya nggak paham agama. Ketika dia kemudian bingung apa yang harus dilakukan, padahal dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan ketika dia memahami ajaran-ajaran agama. Maka penting di sini kita untuk kemudian kita bolongin, kita punya kuping, kita mengetuk, kita punya hati, untuk kita kemudian menyadari bahwasanya hidup ini adalah sementara, dunia ini adalah kampung persinggahan saja. Kita nggak akan abadi. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah merasa bahwasanya kita merasakan yang namanya tahun-tahun. Tahu-tahu ngerti Bu? Tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu banan, tahu-tahu jalan kita kok agak sempoyongan, tahu-tahu gigi kita tanggal, tahu-tahu jengkol udah gak bisa kita makan lagi, tahu-tahu asam urat udah banyak, tahu-tahu jangan sampai tahu-tahu kita meninggal dunia tanpa kita membawa bekal. Jangan sampai tahu-tahu kita meninggalkan dunia ini, kita sangka bahwa dunia ini adalah segalanya, padahal semuanya tidak ada nilainya ketika kita tidak mau berbekalan terbaik untuk menuju kepada hisabnya amal kita, menuju pada pengadilan akhirat, menuju pada kampung keabadian. Waktu anugerah Allah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innaka antal ayyam idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Sesungguhnya dirimu itu adalah waktu itu sendiri. Hakikat dirimu adalah waktu itu sendiri. Ketika waktu itu berlalu, maka berlalulah kehidupan kalian, berlalulah sebagian daripada diri kalian. Kita kalau udah berlalu waktu, dia nggak akan kembali lagi selamanya. Maka waktu itu adalah setiap tarikan nafas kita yang terbatas, dan ketika kemudian itu telah keluar, telah terjadi, maka tidak akan kembali lagi selamanya. Maka sang waktu selalu berkata setiap fajar menyingsing. Pada saat di pagi hari, makhluk bernama waktu selalu mengatakan, ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid faqtani minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Wahai sekalian manusia, dengarkan, paham, kata waktu, aku adalah makhluk yang baru, wa ala amalika syahid, dan akulah saksi terhadap amal-amal kalian yang kalian lakukan selama ada di dunia. Faqtani minni, maka ambillah kesempatan dari, manfaatkan aku. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, aku tidak akan pernah kembali lagi selamanya sampai hari kiamat. Waktu berlalulah sebagian daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya untuk kita terus berjalan di jalan ridhonya Allah, di jalan cintanya Allah, di jalan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa umur kita
Ya Rabbana, ya Rabbana, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan anak istri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Double ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاجدادنا ولجداتنا ولاعمامنا وعماتنا ولاخواننا وخالاتنا ولاخواننا واخواتنا ولاهلنا واهل بيتنا ولمشايخنا وتلاميذنا ولاتباعنا واحبابنا واصولنا وفروعنا ولمن احسن الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اغفر لنا يا الله ما مضى بذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا. يا الله يا تواب تب علينا. يا الله يا تواب تب علينا. يا الله يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وأهل بيتنا وتلاميذنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الحق من أهل القرآن من أهل الطاعة من أهل المعرفة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا مخيف أخذهم. اللهم يا لطيف الطف بهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرنا يا اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا من ذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يورث الضنا ويحل البلاء ويشهد الأعداء ويشهد الغطاء ويحبس القطر من السماء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفيروسات والأمراض والفحشاء والمنكر والزنا والربا والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. تحصلنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agungkan asma Allah takbir. Al-Khuriyah takbir. Kotromas takbir. Untuk yang satu takbir.